Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita melihat apa yang terjadi di Morowali Utara, dan terbaru dikabarkan bahwa Mesteka Cina di Morowali Utara hancur lebur karena masyarakat melakukan upaya untuk aksi dalam tanda kutip pembalasan terhadap meninggalnya dua TKI tenaga kerja Indonesia akibat bentrokan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dan kondisi ini semakin akan memanas apabila pemerintah mulai dengan statementnya, kemudian cara untuk mengatasi masalah ini hanya dengan satu kata, yaitu keberpihakan kepada tenaga kerja asing misalnya, ini akan semakin memacu dan memicu timbulnya kepanasan secara sosial yang terus terjadi. Dan tentu saja ini akan sangat mengganggu, bahkan akan menjalar menjadi sebuah peristiwa yang semakin sulit untuk dikendalikan secara sosial, dan ini cepat atau lambat juga akan memicu banyaknya hal yang tidak kita inginkan terjadi di negara yang sama-sama kita cintai. Pertanyaannya adalah, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Kalau kita lihat dari data-data yang menjadi konsumsi publik di media online, baik media massa maupun media sosial, sepertinya ada hal yang sangat tidak relevan terjadi, yaitu tentang rasa keadilan dari tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja dari tenaga kerja asing itu sendiri. Hal ini bukan saja sebuah asumsi yang mengemuka atau karena adanya indikasi akan tersebut, tetapi memang secara kasat mata kita seakan-akan melihat bahwa tenaga kerja asing lebih dianak emaskan, sedangkan tenaga kerja Indonesia lebih dianak tirikan. Masyarakat dalam Twitter itu melihat bahwa ada sebuah hal yang tidak sepatutnya terjadi, dan itu membuat tenaga kerja Indonesia akhirnya bereaksi. Kalau Fadli John itu melihat buruh asing diistimewakan, buruh lokal dianaktirikan. Jadi pandangan ini merupakan juga pandangan secara umum masyarakat, baik kalangan bawah sampai kepada elit Indonesia seperti Fadli John yang menjadi anggota DPR RI. Dan tentu saja ungkapan dari Fadli John ini bukan sesuatu yang sifatnya bersumber dari fakta yang tidak berdasar, tetapi itu adalah buah daripada pembacaan dari Pak Fadli John itu sendiri, bahwa telah terjadi apa yang disebut dengan anak emas atau istimewa, dan apa yang terjadi kemudian dengan dianaktirikan. Buruh asing diistimewakan, buruh lokal dianaktirikan, kata Fadli John dalam akun Twitternya ya. Dan kita lihat bahwa kemudian yang terjadi di PT Gun Booster Nickel Industri atau GNI di Desa Bunta, Morowali Utara, Sulawesi Tengah menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Langkah apa yang penting dilakukan oleh pemerintah? Tentu saja pertama, menerapkan cara pandang yang adil. Tidak kemudian menjelek-jelekkan dalam tanda kutip ya, menarasikan bahwa sumber masalah adalah di tenaga kerja Indonesia. Ungkapan seperti ini selain tidak memberikan jawaban, juga menjadikan masyarakat kecewa. Mengapa pemerintah yang seharusnya mencintai, melindungi, dan memberdayakan tenaga kerja Indonesia justru memilih untuk membela tenaga kerja asing? Orang pasti akan bertanya, ada apa dengan pemerintah? Ada apa dengan pejabat yang ada di Indonesia? Bukankah mereka menjadi pejabat dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia? Lalu mengapa dalam praktiknya ketika rakyat dalam konteks ini adalah buruh atau pekerja di GNI ini menghadapi masalah, justru tenaga kerja asing yang mendapatkan perlindungan? Dan karena itu PKS juga meminta agar di stop operasi PT GNI dan lakukan audit teknologi. DPR segera panggil PT GNI dan Kemenperin terkait soal ini. Tentu saja ini akan memberikan satu harapan dengan apa yang akan dilakukan oleh DPR. Hanya saja apa yang akan menjadi keputusan hendaknya lebih
diperkuat, dipertegas sehingga tidak terkesan bahwa pertemuan itu hanya formalitas untuk menunjukkan bahwa DPR bekerja, bahwa DPR telah memanggil ini dan itu. Bahwa itu dilakukan, iya, tapi keputusannya apa? Dan yang kedua ini, apa yang menjamin tidak terjadi di masa yang akan datang? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.